Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada edisi kali ini insyaallah kita akan sedikit membahas tentang masyarakat bahasa atau masyarakat tutur. Akan tapi sebelum kita berlanjut ke sana, alangkah baiknya kita sedikit membahas tentang bahasa itu sendiri. Bahasa sebagai alat komunikasi, sebagai alat interaksi, itu sangat berkaitan erat dengan pelaku bahasa. Oleh karenanya, antara bahasa dan pelaku bahasa itu tidak bisa dipisahkan. Dalam kehidupan bermasyarakat, selain bahasa, manusia memiliki banyak sekali alat untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Akan tetapi, yang paling sempurna dan paling kompleks adalah bahasa itu sendiri. Karena apa? Karena pada hakikatnya keberadaan bahasa itu tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia. Karena keberadaan bahasa itu memproyeksikan kehidupan manusia yang sifatnya tidak terbatas dan kompleks. Bahasa itu selalu dinamis, seiring berjalannya waktu, dari zaman ke zaman, waktu ke waktu, bahasa itu semakin berkembang. Oleh karenanya, definisi awal masyarakat berbahasa itu dikemukakan oleh seorang peneliti yang namanya Leonard Bloomfield. Itu pada tahun 1933 yang menulis masyarakat bahasa sebagai sekelompok orang yang menggunakan sistem tanda-tanda ujaran yang sama. Itu adalah masyarakat bahasa. Dari definisi ini, dia seakan-akan mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat bahasa berarti monolingual, berada dalam suatu bangsa, negara, dan memiliki satu bahasa yang sama, berfokus pada analisis dan deskripsi fitur linguistik, semantik dan percakapan yang diidentifikasi oleh otoritas bahasa sebagai milik kelompok tertentu. Namun seiring berjalannya waktu, definisi ini mulai dibantah oleh ahli bahasa yang lainnya. Ada yang mengatakan bahwasanya masyarakat bahasa itu merupakan sekelompok masyarakat, masyarakat yang para pengguna bahasanya dapat memilih jaringan interaksi yang mereka inginkan. Akan tapi kami di sini mencoba untuk sedikit meringkas atau mencoba untuk menarik beberapa intisari daripada apa yang kami baca tentang definisi masyarakat bahasa. Itu ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, masyarakat bahasa adalah unit analisis utama dalam etnografi komunikasi dan sosiolinguistik. Ini adalah ruang abstrak yang dipelajari dalam sosiolinguistik, di mana jaringan komunikasi sosial yang saling terkait dan kompleks terjadi. Yang kedua, dalam interpretasi masyarakat bahasa, norma-norma berbicara adalah aturan tak tertulis untuk penggunaan bahasa yang diberikan oleh anggota masyarakat bahasa. Misalnya kita sering merasa ketika mendengar seseorang berbicara dan menurut kita bahasa yang digunakan terdengar lucu, aneh dan sebagainya. Yang ketiga, tidak ada batasan teoritis untuk ukuran masyarakat bahasa. Para anggota dan masyarakat bahasa mungkin saling berada jauh satu sama lain. Misalnya perbedaan dialek di antara kita. Namun kita saling paham sehingga tak heran muncul yang namanya masyarakat bahasa yang ada di sosial media. Walaupun dialek kita berbeda sedikit, cara kita mengucapkan lafal bunyi bahasa itu berbeda, namun kita masih saling mengerti satu sama lain. Nah, ini makanya kita mengatakan bahwasanya tidak ada batasan teoritis pada ukuran masyarakat bahasa. Yang keempat, para anggota masyarakat bahasa hanya berbagi beberapa pengetahuan tentang sikap terhadap jenis bahasa tertentu. Misalnya, penutur bahasa Spanyol di beberapa negara bagian Amerika dan di beberapa negara Amerika Selatan, semuanya berbicara satu sama lain dan mereka saling mengerti. Nah,
pada intinya ya, masyarakat tutur itu terbentuk karena adanya saling pengertian. Ini kuncinya. Adanya saling pengertian, mutual intelligibility ya. Terutama karena adanya kebersamaan dalam kode-kode linguistik ya. Secara terinci dalam aspek-aspeknya, yaitu sistem bunyi, sintaksis dan semantik. Dalam saling pengertian itu ya, ternyata ada dimensi sosial psikologi yang subjektif ya. Dalam setiap populasi terdapat banyak masyarakat bahasa ya. Di sini ada 3 pembagian. Ada 3 macam masyarakat bahasa, yaitu 1 ya, sebahasa dan saling mengerti. Yang kedua, sebahasa tapi tidak saling mengerti. Dan ketiga, berbeda bahasa tapi saling mengerti. Nah, jadi gitu. Al-Wasilah ya pada tahun 1985 menjelaskan bahwasanya batasan kategori yang termasuk jenis seragam bahasa yaitu ada 6 kurang lebih ya. Yang pertama itu stylish, yang kedua ada namanya slang, yang ketiga ada namanya kolokial, yang keempat ada namanya jargon, argot dan register. Yang pertama kita akan kita akan membahas tentang style. Dari bahasanya sendiri, style itu sudah nggak asing ya, terdengar di telinga kita. Style adalah gaya, style fashion ya, gaya kita berpakaian. Di sini ada style tapi dalam bahasa artinya gaya berbahasa seseorang. Ya, tentu kita sebagai masyarakat berbahasa, tentu kita bisa menentukan gaya bahasa yang akan kita pakai tergantung tergantung keadaan, entah bersifatnya formal atau non formal. Kita bisa atur gaya bahasa. Entah itu ketika kita berinteraksi kepada teman, kita bisa menyesuaikan gaya bahasa kita, atau mungkin kita berbicara sebagai moderator dan sebagainya. Gaya bahasa yang kita pakai harus khusus karena dia bersifatnya formal. Terus yang kedua ada namanya slang ya. Slang atau prokem ya adalah variasi sosial yang bersifat khusus dan rahasia. Artinya variasi ini digunakan oleh kalangan tertentu yang sangat terbatas. Nah, kuncinya itu ada pada kata-kata bersifat khusus dan rahasia. Itulah slang ya. Ada yang mengatakan bahwasanya slang merupakan suatu bentuk bahasa dalam pemakaian umum ya, dibuat dengan adaptasi yang populer ya, dan pengulasan makna dari kata-kata yang ada dengan menyusun kata-kata baru tanpa memperhatikan standar-standar skolastik dan kaidah-kaidah linguistik dalam pembentukan kata-kata pada umumnya, terbatas pada kelompok-kelompok sosial dan kelompok-kelompok tertentu. Misal kata-kata bentar itu disingkat menjadi BNTR, atau mana tempatmu itu disingkat menjadi MTM. Nah, kayak gitu. Atau ada juga yang lagi di mana itu LDM. Ya, mungkin seperti itu. Itu slang ya. Terus yang ketiga ada namanya kolokial ya, ada namanya kolokial. Antara slang dan kolokial ini sebenarnya sangat berkaitan erat ya. Akan tapi kolokial itu adalah suatu variasi bahasa sosial yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Ya, misalnya kata dokter. Kita sering memakai dok atau profesor. Kita nggak sebut kata profesor langsung, tapi kita menyingkatnya dengan kata-kata prof. Nah, inilah yang dimaksud dengan kolokial. Adapun jargon, argot, chants dan register ya. Jargon adalah variasi sosial yang digunakan secara terbatas oleh kelompok-kelompok sosial tertentu. Masyhur lah jargon di antara kita. Kesimpulan yang saya dapat sampaikan pada edisi kali ini, masyarakat bahasa atau masyarakat tutur. Jadi masyarakat bahasa dan masyarakat tutur adalah suatu sinonim kata ya, sama, maksudnya sama, adalah sekelompok orang yang menggunakan sistem isyarat bahasa yang sama ya, seperti apa yang dikatakan oleh Bloomfield ya. Dengan demikian, kalau ada sekelompok orang yang menggunakan bahasa Jawa, atau kalau ada orang-orang yang menggunakan bahasa yang sama-sama menggunakan bahasa Jawa kayak gitu,
maka bisa dikatakan mereka adalah masyarakat bahasa Jawa, ya. Karena titik berat pengertian masyarakat bahasa itu adalah merasa menggunakan bahasa yang sama, dan saling mengerti. Itulah intinya. Titik inti daripada masyarakat bahasa. Ya, mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.